Oke, jadi ini adalah Huawei MatePad SE 2022. Harganya 2 juta, layarnya 2K, stereonya ada 2, dan kesimpulannya menurut saya ini bakalan jadi tablet terlaris di 2022. Nggak percaya? Ayo kita bahas. Buat yang belum tahu, saya adalah ayah dari anak balita berumur 1 tahun. Jadi anak saya 1, kebetulan istri saya juga masih 1, nggak ada rencana nambah juga karena istri saya ada di belakang kamera situ, takut ya. Dan karena anak saya masih 1, jelas itu adalah anak pertama. Dan untuk anak pertama itu nanti kalian bakal ngerasain lah kalau misalkan kalian punya anak pertama, semuanya itu harus yang terbaik. Pampers yang terbaik, susu yang nomor 1 yang paling mahal. Entah, katanya anak kedua itu bakalan agak longgar ya. Jadi susu yang ya murah-murah dikit gak apa-apa lah. Cuman saya belum ngerasain karena saya belum punya anak kedua. Nah, karena ini anak pertama, jadi sebuah tablet itu menurut saya adalah alat sulap. Kenapa? Karena setiap bayi saya rewel, balita saya 1 itu rewel ya. Saya kasih tablet, terus saya kasih video Cocomelon, dia pasti langsung diem. Tapi kenapa pilihannya jatuh ke MatePad SE bukan MatePad Pro? Tadi kan susu yang terbaik, terus Pampers juga yang paling baik biar bokongnya gak gatel ya. Cuman jatuhnya kenapa pilihannya ke MatePad SE bukan ke MatePad Pro yang memang dia lebih mahal? Karena menurut saya di harga 2 jutaan ini dia udah cukup lah. Apalagi kalau dibandingkan dengan brand lain tablet yang harganya juga 2 jutaan. Apa aja alasannya? Pertama adalah layar. Saya kalau nyari tablet yang pertama saya lihat itu layarnya ya. Karena tujuan utamanya beli tablet ini untuk dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Kayak buat anak saya nonton film atau saya kadang pakai nonton Netflix juga. Huawei MatePad ini dengan harga 2 juta, resolusi layarnya ini juga 2K. 2K. Layarnya ini berukuran 10,4 inch dengan aspek rasio 16:9 dan panelnya ini juga udah IPS bukan TFT. Saya itu kalau lihat TFT kayak ngerasa tua gitu ya, karena kayak silinder gitu, agak ngeblur-ngeblur gimana gitu kalau layar yang TFT. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan juga cukup jernih, detailnya juga dapet, warnanya nggak bikin sakit mata. Nah, ngomongin soal sakit mata ini penting karena anak saya kan masih balita, jadi biasanya kalau misalkan dipakai sama anak saya aktifkan fitur eye comfort-nya, eye care-nya. Dan yang saya suka dari Huawei MatePad SE ini eye comfort atau fitur eye care-nya itu bukan cuma kayak merubah warna gitu aja, karena banyak tablet 1 jutaan yang juga punya eye care, tapi dia juga udah punya sertifikasi dari TUV Renlen. Jadi dia ada low blue light certification dan juga flicker free certification. Kedua sertifikasi ini penting untuk kesehatan mata dan buat saya juga penting, apalagi tablet ini bakalan sering dipakai buat anak saya nonton dan pastinya saya pengen layarnya nyaman dan aman untuk kesehatan mata. Ngomongin aman dan nyaman, kalau misalkan kita nonton Netflix di tablet ini, speakernya untuk sebuah tablet 2 jutaan udah oke banget. Jadi Huawei MatePad SE ini pakai speaker buatannya sendiri, dual speaker yang diletakkan secara simetris serta menggunakan teknologi audio Huawei Histon 8.0 yang diciptakan oleh Huawei Lab, di mana suara yang dihadirkan akan disesuaikan berdasarkan skenario. Jadi untuk adegan film suaranya dibikin jernih dan imersif. Untuk musik dia akan dialgoritma lagi, jadi suaranya itu dibikin lebih lembut supaya lebih nyaman di telinga. Dan untuk online meeting kebisingan latar belakang itu ditekan, jadi kayak ala-ala fitur noise cancelling lah. Dan suara orang lebih menonjol dan dapat didengar dengan jelas dan dapat dimengerti. Apalagi untuk nonton konten atau film yang suaranya udah suron, tablet ini enak banget. Contohnya ketika kita gunakan untuk nonton konten di WeTV. Kenapa saya sebutkan WeTV? Karena untuk pembelian Huawei MatePad SE ini, kita juga bakalan dapat akun premium WeTV selama 6 bulan VIP membership. Gak ada syarat, jadi langsung dapat kode vouchernya pas beli. Dengan ekosistem dan juga fiturnya yang tidak dimiliki di brand lain ya, dan di generasi terbarunya ini dia juga punya. Contohnya Huawei Notes dengan pensilnya ini, buat yang suka taking notes ketika rapat atau presentasi, Huawei Notes dengan pensilnya ini bakal membantu banget. Sekarang lanjut ke alasan yang kedua, yaitu performa. Karena tablet ini bakalan dipakai sama saya juga, sama istri saya juga, nggak full ke anak saya karena masih 1 tahun, jadi saya limitasi. Dan masalah performanya, Huawei MatePad SE ini udah menggunakan chipset Snapdragon 680 dan menggunakan OS terbarunya Huawei, yaitu Harmony OS 3.0. Yang ya masih dibilang chipset yang enak lah untuk sekelas harga 2 jutaan. Apalagi kalau kita punya anak yang udah bisa belajar, karena kalau anak saya belum bisa belajar ya 1 tahun, jadi dia cuma bisa ngomong papa gitu doang. Tapi kalau punya anak yang udah
udah bisa belajar, Huawei juga memberikan aplikasi Zenius secara gratis, free akses itu 1 bulan. Jadi buat anak kita belajar nggak perlu pusing. Pokoknya selama 1 bulan akses mata pelajaran apapun di Zenius itu bisa. Selama saya pakai tab ini untuk kebutuhan browsing, nonton film, gaming, dan multitasking cukup lancar. Untuk main game, PUBG M dia dapat settingan itu Smooth High yang sebenarnya kalau misalkan Smooth Ultra kayaknya nggak ada masalah deh ya. Karena di Smooth High ini kalau kalian lihat grafiknya di bawah itu dia stabil terus di 30 FPS. Di game Mobile Legends kita bisa main dengan settingan high frame rate, grafiknya ada di ultra, dan kalau kalian lihat di chartnya ini juga nggak ada masalah. Frame rate-nya itu bisa dapat 60 FPS dan stabil. Sedangkan untuk multitasking kayak buka app multi window, biasanya saya pakai fitur ini buat bandingin harga antar e-commerce yang satu dengan yang lainnya. Atau kalau saya pakai buat scroll Instagram, TikTok, semua terasa smooth dan lancar. Jadi kalau untuk keperluan multitasking yang ringan, dia udah nyaman. Spesifikasi dan juga layar udah oke. Sekarang kita masuk ke alasan yang ketiga, yaitu kemudahan. Kemudahan itu bermacam-macam ya. Bagi saya kemudahan itu dimulai dari akses aplikasi dan juga fitur. Dan mengingat ini adalah tablet dari Huawei, biasanya alasan paling utama orang yang kayak nggak usah Huawei dulu deh, itu biasanya karena GMS. Nah sekarang Huawei sendiri udah melakukan banyak improve. Kita bisa dengan mudah download aplikasi, mudah update aplikasi, dan mudah dapat dukungan di App Gallery. Misalnya sekarang kita bisa mengakses Google Apps lewat App Gallery-nya Huawei. Jadi untuk apps seperti YouTube, Google Sheet, Google Meet, dokumen, dan aplikasi Google lainnya bisa diakses dan di-download secara proper sama seperti device yang lain. Misalnya saya buka coba YouTube ini ya, saya bisa nonton dengan baik, resolusinya juga bisa tinggi, bisa di upscaling. Kemudian untuk Google Drive kita juga bisa upload dan download file dengan lancar. Buat Google Meet juga nggak ada masalah, bisa video call dengan normal. Untuk Google Docs kita juga bisa ketik-ketik. Semua fungsinya sama kayak Google Docs di Android yang lain. Terus juga nggak hanya Google Docs, berbagai aplikasi populer lainnya juga tersedia di App Gallery. Kalau kalian suka nonton, dengan mudah kalian bisa login dan nonton Netflix dengan kualitas maksimal. Terus Disney Plus, Hotstar pun yang dulu nggak bisa, sekarang juga udah bisa diakses melalui browser dan juga Quick Apps. Terus untuk Messenger, WhatsApp juga udah jalan normal di sini. Dan biasanya kalau saya gunakan tablet itu untuk device yang kedua. Biasanya saya copy file saya dari device yang lama ke tablet karena itu untuk saya gunakan sebagai device kedua. Kalau di clone, di copy, ya apa yang ada di HP saya itu bakalan masuk ke sini semua dengan proper. Terus buat yang udah punya anak yang di SD, SMP ataupun SMA pakai tablet ini juga bisa. Kalau misalkan aplikasi yang dipakai itu kayak olah dokumen, Excel, itu sekarang Microsoft Office juga udah bisa di-download di App Gallery. Mau remote learning pakai Zoom juga udah bisa, tinggal install di App Gallery. Terus buat yang suka pesan-pesan makanan, manfaatin promo kayak di Gojek dan juga OVO, itu sekarang juga udah bisa. Intinya dari Huawei pertama kali nggak bisa pakai GMS yang benar-benar terlimitasi, sekarang itu udah dioptimalin gitu. Apalagi kalau misalkan kalian pakai G-Space, wah benar-benar udah kayak lupa gitu kalau misalkan Huawei nggak bisa pakai GMS. Kalau kita mau update aplikasinya sekarang juga mudah, kita buka App Gallery terus tap Me dan udah langsung terlihat aplikasi yang bisa diupdate. Terus buat aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang kita nggak download di App Gallery itu sekarang juga bisa diupdate langsung di situ. Cuman buat orang yang mungkin nggak suka otak-atik dan juga bingung untuk otak-atik aplikasi di device Huawei sekarang di App Gallery-nya juga nyediain kolom support. Jadi kita bisa tanya, ini aplikasi ini cara masangnya gimana? Apakah dia bisa? Itu kita disupport semua sama Huawei. Jadi benar-benar kayak gimana caranya Huawei itu bisa survive nggak adanya GMS. Biar orang-orang itu lupa kalau Huawei nggak ada GMS. Jadi sekali lagi, good job buat Huawei. Terus selain app sekarang yang udah lebih optimal dibandingkan Huawei pertama kali nggak pakai GMS, yang saya suka dari Huawei itu karena ini bakalan juga dipakai anak saya suka Kids Corner-nya. Menurut saya fitur ini cukup memudahkan terutama buat para orang tua yang nggak pengen ribet. Kalau anak saya lagi rewel, ya saya kasih aja tabnya terus saya masukin ke Kids Corner. Di fitur ini sudah disediakan konten yang ramah untuk anak-anak dan game yang memang khusus untuk anak-anak yang kita bisa download di dalam Kids Corner-nya secara langsung. Untuk keluar dari aplikasi Kids Corner pun ini nggak mudah buat anak-anak karena polanya bakal berubah-ubah gitu dan pinnya kita yang tahu. Jangan sampai lupa pinnya karena agak ribet juga kalau misalnya kita lupa pinnya nggak bisa keluar dari aplikasi Kids Corner-nya. Terus selain Kids Corner di Huawei ini kita dikasih banyak banget kayak semacam premium member gitu. Untuk anak-anak kita dikasih free 3 bulan VIP konten aplikasi Baby Bus. Aplikasi bermain dan belajar buat anak yang populer banget, nggak cuma di Indonesia tapi di negara lain juga. Terus kalau misalkan kalian mau beli ini nih buat orang tua juga itu bisa loh ya, nggak cuma anak-anak aja karena fitur
fiturnya di sini. Kalau untuk buat orang tua dia ada kayak semacam light mode, terus ada fitur pembacaan, terus pembesar teks juga, dan penyesuaian waktu untuk nyentuh layar. Sekarang kita masuk ke alasan yang terakhir, yaitu portabilitas dan juga keamanan. Karena tab ini bakalan saya bawa kemana-mana buat jadi senjata kalau anak saya lagi rewel, makanya saya bakalan pertimbangin buat portabilitasnya. Berat dari Huawei MatePad SE ini 450 gram, sebenarnya cukup ringan kalau buat saya, cuman kalau buat anak saya yang sekarang umurnya 1 tahun, ya lumayan berat. Biasanya saya bantu di sini terus dia pegang di sini gitu. Tapi paling nggak dia bantulah ya biar ada fungsinya bayi satu itu. Terus anak saya itu kan umurnya masih 1 tahun jadi belum tahu gimana caranya biar barang awet. Nah biasanya kalau dia udah pakai itu tabletnya ditaruh terus dia menggelinding di sini gitu ya, berangkang di sini. Nah untungnya Huawei ini udah punya sertifikasi uji ketahanan di mana dia tahan bobot sampai 10 kg. Anak saya bobotnya 12 kg. Lebih sedikit 2 kg tapi sejauh ini masih aman sih ya. Terus kalau misalkan kita bengkok-bengkokkan, dia aman banget sih ya. Dia sturdy banget, kuat banget, solid banget. Udah pernah jatuh juga sama anak saya di ketinggian sekitar 120 cm lah ya, satu meja. Itu juga sekarang masih aman. Dan itu tadi adalah alasan kenapa saya memilih Huawei MatePad SE untuk tablet yang sebenarnya ya bakalan ini kayaknya 80% untuk alat biar anak saya nggak nangis dan 20%-nya saya pakai gitu ya kalau misalkan saya lagi pengen entertainment, Netflix atau lagi ngecek skrip, ngecek dokumen dikit-dikit. Kalian nontonnya kayak ada yang kurang nggak sih? Ada aspek yang belum saya bahas. Ya bener, kamera. Karena kameranya kalau saya pribadi di tablet ini jarang pakai, mungkin cuma WFH dan juga scanning dokumen aja. Karena kualitasnya ya kualitas tablet 2 jutaan lah. Ya siapa juga mau fotografi pakai tablet, tapi kira-kira kualitasnya kayak gini lah. Kesimpulan dari saya untuk Huawei MatePad SE ini untuk harga 2 jutaan, 2 jutaannya berapa? 2 jutaannya itu 2,7 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. 2,7 juta aja kita dapat layar 2K, sertifikasi low blue light-nya yang benar-benar ada sertifikasinya ya, bukan cuma fitur aja. Terus speakernya stereo, layarnya 2K. Ini menurut saya sih bakalan jadi tablet paling laris ya di tahun ini. 2,7 juta itu udah kelas-kelas HP entry level, tablet entry level, tapi dia masih kasih konfigurasi fleksibel dengan layar 2K, sertifikasi low blue light-nya tadi, terus speakernya juga ada 2, dan yang paling penting buat saya adalah dia kuat karena dia bakalan jadi hajar-hajaran sama balita saya. Apalagi sekarang juga lebih mudah dengan app galerinya, kita bisa update dari third party juga dan juga ada supportnya langsung dari app galeri kalau misalkan kita bingung. Dengan ini aja di harga 2,7 juta menurut saya udah cukup, udah worth it. Tapi sayangnya dia WiFi only ya. Untungnya saya punya Telkomsel Orbit H1. Yang kalau soal jaringan, soal router memang Huawei itu nomor 1 ya. Dan Telkomsel Orbit Star H1 ini modemnya pun buatan Huawei yang bisa terkoneksi sampai 32 perangkat sekaligus dan punya fitur connect dengan NFC. Tinggal tap langsung bisa nyambung. Dia juga punya 4 port 3 LAN dan 1 LAN kalau mau pakai untuk internet di rumah. Terus dia juga punya berbagai fitur keamanan kayak WiFi tamu, jadi bisa memberikan akses WiFi ke tamu tanpa ribet, bisa share password, terus cek perangkat yang terhubung. Jadi kalau ada perangkat yang nggak kenal terhubung ke WiFi kita bisa kick atau paksa disconnect. Nah ini biasanya Tomo ya yang nyuri-nyuri WiFi tetangga sebelah ketika WiFi kita error di studio.
Terus ada juga fitur batas waktu penggunaan, jadi kita bisa batasi durasi penggunaan untuk perangkat tertentu. Nah, tamu-tamu kita yang tadi kesini itu biar cepat pulang, dibatasi aja ya. Jadi biar nggak numpang wifi terus. Terus buat yang punya anak, kita juga bisa memblocklist website tertentu. Jadi nggak usah buka OnlyFans, nggak usah buka situs-situs tertentu lah. Jadi kita bisa blok situs-situs yang emang jangan dibuka. Untuk ukuran modemnya ini kecil, muat untuk dimasukin ke tas, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana dan bisa dipakai di mana aja selama ada power, selama ada listrik. Karena dia nggak pakai baterai, jadi harus dijolokin ke listrik. Ya siapa tahu kalian mau main ke mudik kemana gitu, terus di sana Telkomsel sinyal bagus, tinggal colokin aja. Buat yang tertarik beli, modem Orbit yang saya pakai ini adalah Orbit A1 dan harganya itu di 789.000, sudah termasuk paket data sebesar 150 GB untuk 6 bulan. Untuk link pembelian Orbitnya nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Link pembeliannya si Huawei MatePad SE juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Si Huawei MatePad SE ini bakalan tersedia di pembelian online aja, makanya kenapa dia harganya murah, karena ini memang untuk pasar online. Dari tanggal 9 November di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JD.ID. Dan jangan lupa ambil early bid-nya karena bakalan dapat potongan harga dan juga flip cover dari Huawei. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja cerita saya tentang Huawei MatePad SE ini. Dipakai anak saya aman-aman aja. Sekali lagi untuk harga 2,7 juta menurut saya sih ini tablet yang oke banget sih ya. Apalagi kalau kalian pakainya barbar banget. Oke, saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.